Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktunya nih, Mat? Sudah Ustaz. Baik, baru nyampe dari ngajar MA ya. Maaf sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Allahumma barik lana fima a'taitana. Allahumma taqabbal minna jami'a a'malina ya rabbal alamin. Ayolah akhwatil a'izza, teman-teman sekalian, di perjalanan kita dalam pembelajaran ini tentunya dibutuhkan satu niat yang besar, niat yang mulia, dan juga hati yang bersih, dan pikiran yang selalu merenung bahwasanya yang telah kita lakukan belum banyak untuk menyelamatkan kita dari penghisapan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan-kesempatan yang akan datang belum tentu kita bisa menjalankannya karena tidak ada jaminan. Untuk itu, di waktu yang singkat ini, mari bersama-sama penuh dengan konsentrasi, dengan khusyuk, kita mengambil fadilah, keberkahan, manfaat dari ilmu yang senantiasa kita cari, agar amalan yang kita lakukan itu amalan yang barokah, dan juga dakwah yang akan kita lakukan pun juga dakwah yang rahmah, dan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki memberikan manfaat kepada yang lain, sehingga kita termasuk umat Rasulullah SAW yang anfa'uhum linnas. Jadi orang-orang yang memberikan manfaat kepada yang lain. Enggak manfaat ininya, maka manfaat-manfaat yang lain. Mungkin ilmunya, mungkin akhlaknya, mungkin adabnya, dan lain sebagainya. Ya, maka pembelajaran akhlak ini dahulu para salafus saleh, mereka itu belajar akhlak puluhan tahun ya sebelum belajar ilmu. Ta'allamtul adab ya kan sittina sana qabla an nata'allam al-ilm. Belajar akhlak ini bertahun-tahun. Karena orang yang punya ilmu nggak punya adab, ini akan merusak, akan membuat bingung, kacau ya. Demikian juga orang yang punya akhlak nggak punya adab pun juga, punya akhlak nggak punya ilmu pun nanti nubruk-nubruk. Ya dianggap ini bagus, sopan, baik, akan tapi ternyata itu adalah munkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bainal ilmi wal adab kal umlah wahid. Di antara ilmu dan adab ini tidak boleh kita pisah-pisahkan. Ya, untuk itu maka kita segera akan mengambil manfaat dari teman-teman sekalian yang telah menyiapkan presentasinya di pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan semuanya hadir, ya kan? Dan semuanya mengikuti dengan seksama, karena pembelajaran kita tidak lama-lama, ya kan? Singkat, padat, tepat, manfaat, dan juga memberikan pahala kebaikan. Barakallahu fikum, tafadhol teman-teman. Silakan yang
dapat jadwal hari ini untuk persentase. Tes. Bahkan Ustadz, apakah suara Anas sudah bisa didengar? Wah, keras banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada yang kepada yang kami hormati Al Ustadz Abu Alfa selaku pengampu mata kuliah akhlak dan juga beserta teman-teman sekalian seperjuangan yang insya Allah semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Baik, amin, amin. amin ya rabbal alamin. Baik, kami berdua atas nama Harisatun dan Eka Lutfia insya Allah pada pagi hari ini insya Allah akan memaparkan tentang adab-adab kita bekerja. Slide berikutnya. Astagfirullah. Baik. Udah. Pembahasan yang kita bahas yaitu yang pertama, apa sih hakikat bekerja dalam pandangan Islam? Kemudian berikutnya, apa saja adab-adab bekerja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Kemudian yang terakhir, bagaimana sih dampak penerapan adab bekerja terhadap keberkahan rezeki? Berikutnya, Yang pertama yaitu hakikat bertujuan untuk menjaga kehormatan diri, yaitu ifah agar tidak menjadi beban bagi orang lain, agar tidak menjadi beban bagi orang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat kerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Berikutnya, Allah. Baik, berikutnya yaitu tentang adab-adab bekerja dalam Islam. Di antaranya ada niat yang ikhlas. Berikutnya ada asidku, yaitu kejujuran. Kemudian yang ketiga, al-amanah, bertanggung jawab. Yang keempat, itkon. Kemudian yang kelima, mencari yang halal atau thayyib. Yang terakhir yaitu menjaga ibadah wajib. Berikutnya,
Slide berikutnya, oh. Baik, poin yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Segala sesuatu memberi nafkah keluarga misalnya, berzakat dan membantu sesama. Sebagaimana sebuah hadis yang artinya sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, asidku, yaitu kejujuran. Seorang muslim wajib jujur dalam segala hal, mulai dari jam kerja misalnya, pelaporan keuangan, hingga kualitas. Sebagaimana sebuah hadis yang artinya hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu al-amanah, bertanggung jawab. Amanah berarti menjalankan tugas sesuai porsi dan kesepakatan tanpa khianat, tanpa menggunakan fasilitas kantor misalnya untuk kepentingan pribadi yang tidak diizinkan, termasuk bagian dari menjaga amanah. Yang mana Allah telah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, insya Allah sampai sini saja. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Uti Eka Lutfia. Silakan dilanjutkan. Suaranya terdengar jelas tidak ya? Halo? Terdengar. Terdengar. Baik, nah insya Allah Ana lanjutkan akan jika suasananya risih karena lagi hujan. Oke, poin selanjutnya adalah poin keempat, yaitu it on, profesionalisme. Bekerja secara ikhlas, berarti bekerja secara tekun, rapi, dan memberikan hasil berkualitas tinggi atau asal-asalan. Dalilnya, ya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan. Ia melakukannya secara ikhlas atau profesional atau sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, mencari yang halal, thayyib, memastikan jenis pekerjaan dan cara memperoleh upah dan unsur atau suap, dan penipuan. Dari Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di dunia. Poin ke-6, menjaga ibadah, wajib pekerjaan tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban utama seperti sholat 5 waktu. Dari Al-Quran pada surat An-Nur ayat 37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari minyak Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, dampak penerapan adat dalam bekerja. Penerapan adat ini akan mendatangkan ketenangan batin, kepercayaan dari rekan kerja atau pelayan, serta yang paling utama adalah keberkahan. Rezeki yang sedikit, namun berkah jauh lebih baik daripada rezeki melimpah, namun didapat dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Nah, kesimpulannya adalah adat bekerja dalam Islam mencakup aspek spiritual, niat dan ketakwaan, aspek moral, jujur dan amanah, dan aspek profesional. Bekerja dan dengan mengikuti aturan Allah akan mengubah setiap lelah menjadi pahala, dan setiap rupiah yang dihasilkan menjadi sarana menuju surga. Baik, misalnya sini diharapkan setiap muslim senantiasa membekali diri dengan ilmu agama sebagai pemimpin dunia kerja.
agar mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, serta mampu menjaga akhlak mulia di tengah persaingan dunia kerja, yang kompetitif. Oke, salam Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, dari adab adab bekerja ini adalah sangat penting ya, karena di dalam kehidupan kita tidak lepas daripada bekerja ya. Nah, bekerja ini untuk siapa kita bekerja ya? Karena pada hakikatnya kita sekalian bekerja ini adalah lillah. Sebagaimana prinsip utama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bekerja termasuk bagian dari ibadah. Maka bagaimana Rasulullah mengajarkan kita dalam bekerja ini ya? Itu yang selalu harus kita gali sedalam-dalamnya agar kita mendapatkan faedah. Lelahnya kita, capeknya itu mendapatkan kebaikan. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya atau menambahi satu maklumat, tafadhol, silakan. Ya, siapa? Silakan. Ada yang mau bertanya? Dihidupkan itunya, kelasnya, jangan diam semuanya. Ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Silakan. Kan Ustaz, kalau bekerja misalkan mengajar, tapi kita berharap gaji itu bagaimana Ustaz? Ya, silakan bertanya kepada yang pematerinya. Oh, ya Usti Karisatun. Sama ada pertanyaan di kolom chat. Oh, Di kolom chat ya. Ya, dibaca di kolom chat-chatan apa aja yang ditanyakan. Baik,
Anak bantu jawab yang pertanyaan Ukti Saidah ya. Tadi bertanya bagaimana jika bekerja mengharapkan gaji. Menurut Ana, utamakan dulu niat awalnya. Maksudnya kita bekerja tuh untuk apa gitu. Dan usahakan niat bekerja itu lillahi ta'ala biar kita mendapatkan keberkahan. Nah, tapi kita juga kadang butuh pemasukan ya. Jadi kita pertama usahakan ya karena Allah dan semoga bisa mendapatkan eh, tambahan atau dunia lain. Bukan di dunia. Jazakumullah khairan. Afwan izin bertanya. Baik, Ana akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaan dari Ukti Aini Wison. Afwan izin bertanya, jika kita bekerja di sebuah tempat dan kita mendapatkan uang tambahan dari orang lain, apakah itu bisa diterima dengan niat untuk disedekahkan atau benar-benar tidak boleh sama sekali disedekahkan? Jika misalnya jawaban di sini perlu ada rincian ya teman-teman, sebatas yang Anda tahu. Nanti kalau misalkan kurang nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz. Jadi ada rinciannya karena hukumnya tergantung kondisi ya. Yang pertama, kalau misalnya uang itu hadiah, yang mungkin tidak apa-apa ya, wajar, boleh saja. Misalnya pelanggan memberi apa namanya tip tanpa diminta atau tidak melanggar aturan tempat kerja, hukumnya boleh diterima dan boleh juga disedekahkan. Yang kedua, jika uang itu berkaitan dengan jabatan, misalnya rawan suap itu ya, misalnya diberi karena tidak punya wewenang agar dipermudah urusan, atau agar mendapatkan perlakuan khusus, ini termasuk suap dan ini tidak boleh, haram hukumnya seperti itu, walaupun diniatkan untuk sedekah. Yang ketiga, jika melanggar aturan atau kantor atau amanah kerja, misalnya perusahaan melanggar menerima uang dari luar, maka tidak boleh. Seperti itu. Kalau misalkan ada kekurangan, Anu minta maaf. Monggo Ustadz ditambah mungkin. Ya.
Apalagi ya dari dari adab bekerja memang diantaranya adalah ada item yang memang harus kita pahami bersama ya. Karena pada intinya kita dalam bekerja adalah tidak mengambil hak orang, juga tidak mendolimi orang. Itu yang juga termasuk adab. Artinya apa? Ya memang kita berusaha sekomitmen mungkin menjaga dari adab-adab ini. Ya, mengambil itu bukan hanya mengambil materi, mengambil uang, mengambil barang, bukan hanya itu, akan tapi mengambil kewajiban kita. Contoh umpamanya lah, yang harusnya kita ngajar itu 3 jam, ya kan, dari jam 7 sampai jam berapa umpamanya. Tapi kita ngambil, kan kita datangnya bukan jam 7, tapi jam 7:15. Berarti kita telah mengambil kewajiban haknya anak 15 menit. Ini pun juga di antara mengambil yang tidak dibenarkan. Ya, sehingga memang sebetulnya banyak dosa kita ya kan. Dosa itu banyak sekali. Kita ngajar nggak tepat waktu, datang belakangan, pulang duluan. Ini termasuk juga laisa mu'alim yang muadab, bukan pengajar yang beradab gitu. Apalagi goib-goibnya sering, dikit-dikit izin, ini pun juga jadi permasalahan dalam dalam adab bekerja tersebut ya. Untuk itu maka kita sebagai manusia walaupun makhluk khata' wa nisyan, tapi harus kita berusaha menjaga sebisa mungkin agar kita tidak banyak dosa, nggak banyak dosa yang kita lakukan. Hatta sampai juga masalah-masalah diberikan oleh wali santri dan sebagainya itu kita harus jaga betul. Ketika kita sebagai pegawai, sebagai guru diberikan wali santri yang sifatnya itu ada hubungan dengan masalah sekolah, ya kan, maka jangan diterima untuk pribadi, maka diterima untuk semuanya guru yang mengajar di sekolah tersebut. Takutnya khawatir ada hati-hati yang beda dengan anak tersebut yang bapak ibunya ngasih. Kita tidak bisa berbuat adil, sedangkan adil itu aqrabu littaqwa, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Maka di dalam kaidah itu ada namanya syaddud dzara'i, menjaga sebelum kita terjerumus. Jangan. Kecuali memang kita diantar di rumah yang memang tidak ada itu pun juga harus dijelaskan di awal, Bu, Pak, walaupun jenengan ngasih hadiah kami, sudah diantar ke rumah, maka jangan sampai dengan hadiah ini ada maksud-maksud yang kurang pas, umpamanya dengan anak-anak yang ada. Jadi tetap kita harus menjaga keadilan, jangan sampai dengan pemberian-pemberian itu merubah hati, merubah hukum, merubah ketetapan. Karena itu akan jadi repot nanti. Ya, kalau suatu seseorang lembaga yang sudah menjadi kebiasaan, kalau dikasih ini, kalau nggak dikasih ini akhirnya apa? Nggak bagus. Jadi lembaga itu nggak bisa berdiri dengan kakinya sendiri, akan tapi selalu khawatir. Maka pemberian umal hadiah pegawai itu
nanti ada hukumnya tersendiri, lebih baik kita hindari kalau memang kita ragu-ragu. Artinya dihindari itu ya dikumpulkan di sekolah, terus biar pemimpinnya bagi, mau diambil ke pondoknya, lembaganya, atau memang dibagi ke semuanya teman-teman. Baik, Assalamualaikum. Jadi pertanyaan berikutnya, Afwan izin bertanya, bagaimana jika kita bekerja di tempat yang gajinya lebih sedikit tapi pekerjaannya lebih berat? Eh, gaji sedikit tapi pekerjaannya berat. Dalam Islam, dalam Islam hukum hubungan kerja itu berdasarkan akad ya teman-teman, atau apa namanya, kesepakatan. Jadi jika sejak awal sudah sepakat dengan gaji tersebut, maksudnya gaji sekian gitu ya, maka hukumnya boleh. Dan kita wajib bekerja dengan amanah sesuai dengan apa namanya, kesepakatan sebelum kita bekerja seperti itu. Kemudian kalau misalnya jika ternyata beban kerja tidak sesuai dengan kesepakatan atau terasa tidak adil, maka tidak boleh memperbaikan eh, dengan cara baik atau musyawarah. Sedikit saran, mungkin tetap bekerja dengan jujur dan sabar, kemudian membicarakan baik-baik dengan atasan, kemudian bisa juga dibahas jika misalkan ada perubahan, boleh mencari pekerjaan yang lebih layak, maksudnya begitu. Mungkin itu aja. Mungkin Ustadz bisa menambahi. Ya, silakan yang lain, monggo. Yang lain silakan teman-teman. Dari jawaban Mbak Arisa tadi, silakan ditambahi. Mungkin Ustazah Eka dia bisa menambahkan. Silakan teman yang lain, mana ini? Mohon dihidupkan kelompoknya. Jangan vakum. Yang lain ikut serta untuk memberikan apa ya, unek-uneknya ataupun gimana di sana tentang hal-hal tersebut.
Bentar. Ustadz, suaranya tidak terdengar, Ustadz. Mbak Abida, apa pertanyaan tadi coba diulangi? Pertanyaan yang terakhir, Ustadz. J. Kalau ada orang kerja di tempat haram, terpaksa untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan gitu, Ustadz. Apakah dosanya gugur? Ya, jadi untuk kerja di tempat yang haram ya, untuk zaman sekarang ini kayaknya, Masya Allah, di 1001 jalan ya untuk mencari yang lebih baik. Ya, tidak tertutup peluang-peluang yang lebih baik daripada tempat yang haram itu gitu loh. Artinya belum sampai ke hukum darurat yang memang dibolehkan. Sebelum kita sekalian mencari tempat bekerja yang lebih bagus. Ya, karena darurat ini pun juga ada batasan-batasannya, ada dawabitnya, nggak semuanya terus darurat ini nanti repot. Ya. Maka di antara batasan darurat yang memang lebih mudah dipahami, kalau dia nggak bekerja di situ mati, ya kan? Tapi kan nggak mungkin, ya kan? Nggak kerja situ mati. Seperti umpamanya kita berada di satu negara, kita dari Indonesia umpamanya kan, dari sini kita dikasih tahu bekerja di apa umpamanya penjualan roti. Ternyata setelah kita sampai di negara Afrika atau negara mana lah nggak tahu ya. Ternyata kita dipekerjakan di pabrik minuman keras. Kita nggak ada akses keluar, kita nggak bisa keluar, ya kan? Maka kalau kita keluar diancam dibunuh, nah disitulah maka kan hukumnya darurat, kita nggak bisa kemana-mana ya kan. Di situ kita mungkin sebulan 2 bulan, mungkin kita darurat bekerja di situ. Tapi ketika ada kesempatan kita untuk pindah keluar, maka kita harus keluar. Tapi ketika kita di Indonesia kan, insya Allah hanya rasa ketakutan-ketakutan. Itu loh. Jadi maka di sini nggak ada masalah hukum darurat ini yang memang harus dipahami, didetailkan bagaimana kedaruratan dia bekerja di tempat yang haram tersebut. Bagaimana daruratnya? Itu yang memang harus kita ketahui dengan betul ya. Kalau umpamanya di Indonesia kita masih bisa nyari kerjaan lain. Mungkin kita bisa jualan apa? Lontong, sayur, ataupun es, ataupun apa. Daripada kita kerja di minuman keras ataupun yang lain. Seperti itu. Kalau memang dia tidak keluar dan bahkan merasa aman, nyaman di tempat yang haram tersebut, maka yang jelas hukumnya adalah haram. Ya, Allah tidak menerima dari hal-hal yang haram. Namun thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, itu ya, maka di dalam satu hadis, man taraka lillah, siapa yang meninggalkan karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Jangan takut, rezeki itu Allah yang atur. Cuma kita dicoba, ya kan, kesungguhan iman kita, keseriusan kita dalam meninggalkan larangan Allah itu dicoba. Ya, barakallahu fikum. Gifar, apa yang antum dengar, Far? Ustaz, jadi tidak ada hukum darurat terkait pekerjaan yang di tempat yang haram.
Karena insya Allah di Indonesia ini masih ada kemudahan dan yang sering terjadi hanya kondisi ketakutan saja. Begitu, Ustaz. Ah, iya, iya. Ya, Jayid. Kalau Mas Fajar, apalagi ya, Negar, frekuensinya terganggu ini, lagi batuk pilek. Mana Mas Fajar? Fajar Yasin Gunawan. Mana Fajar? Nggak ada. Waduh, Fajar. Ustadz Fajar gaib. Jayid, terakhir Mbak Lulu. Apa pertanyaan sebelum akhir tadi? Lulu Fatimatu Zahra. Aina anti. Mbak Lulu juga nggak ada. Oh, Mbak Lulu lagi nggak ada. Mas Sapri Amzino. Hadir, Ustaz. Masya Allah. Apa pertanyaannya sebelum akhir tadi? Yang sebelum akhir, Ustaz. Ya. Seperti yang kedua terakhir, Ustaz. Siapa yang antum pahamnya apa? Nanti dengar. Oh, yang terakhir, Ustaz. Pertanyaan masalah orang yang bekerja di tempat di tempat yang haram, Ustaz. Masya Bagaimana Allah. Boleh nggak? Eh, tidak ada hukum daruratnya, Ustaz. Iya, nggak ada darurat. Iya, ya kedaruratan itu mungkin terjadi ya, tapi kalau kayak tadi contohkan ketika antum kerja dibawa ke luar negeri terus disekap di satu tempat, ya, mau nggak mau kita di situ nggak ada akses keluar, nggak ada apa yang kita pegang, nggak ada apa tiap, maka kita di situlah mungkin hukum darurat, bahkan diancam keluar kamu tak bunuh. Maka menjaga nyawa itu lebih utama daripada kita bekerja di tempat yang haram tersebut. Dengan terus senantiasa berdoa, mohon ampun dan mencari solusi. Tapi ya tadi sebagaimana Mas Fajar tadi, di Indonesia ini kayaknya banyak pilihan ya kan. Bahkan pengumpul sampah itu banyak yang sukses loh. Kenapa harus bertahan di tempat yang haram ya kan? Walaupun sebagian orang mandang pengumpul sampah itu hina dan sebagainya, tapi kehinaan itu kan kita lihat dari sisi syar'inya, bukan dari sisi jenis kerjaan. Kadang-kadang satu jenis kerjaan yang dianggap perlente, hanya duduk pakai dasi, pakai jas, tapi hasilnya haram buat apa? Lebih baik kita cucuran keringat, macul di sawah, ya kan, cari apa rumput atau cari kayu, ya kan, terus dijual ke pasar, pulang mendapatkan duit untuk makan, ada aksan afdol indah. Ya, ya itu. Ada lagi yang bertanya? Kurang lebih itu jawaban-jawaban yang bisa dijawab. Silakan Mbak Harisa dan temannya ditutup dulu. Kita lanjut ke kelompok berikutnya.
Oke, baik. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini judulnya apa nih? Coklat-coklat ini. Etika bertetangga. Iya, Masya Allah ini penting ini. Afan Ustadz, apakah suaranya udah terdengar Ustadz? Wah, mantap. Nah, Askia sama Nurain. Ayo, Mbak Nurain. baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'di. Yang kami hormati Ustadz Abu Aufa Hafizahullah Ta'ala selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak serta teman-teman semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ana ucapkan jazakumullahu khairan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini, Ana Adkia Miftahul Rizki dan Ukti Nurain Wisan Hasan akan mempresentasikan materi mengenai adab bersama tetangga. Baik, langsung saja. Ya. Tetangga itu bukan sekedar orang yang tinggal di sebelah rumah kita saja, namun mereka adalah sosok yang paling akrab dalam keseharian kita. Jadi tak jarang kalau tetangga itu lebih tahu tentang kondisi kita dibandingkan saudara sendiri yang tinggalnya jauh. Dan saat kita tertimpa musibah, tetangga itu lebih yang pertama kali datang menolong kita. Ya, maka dari itu Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam urusan ini. Berbuat baik pada tetangga bukan hanya soal sopan santun saja, tetapi merupakan bukti nyata dari iman seseorang kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyuhsin ila jarihi au falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, begitupun memuliakan tetangganya. Nah, siapakah yang kita sebut sebagai tetangga itu? Kalau secara jarak, itu ada yang berpendapat jaraknya hingga 40 rumah dari setiap arah. Entah dari depan, belakang, atau kanan kiri. Kemudian secara interaksi. Ada yang berpendapat tetangga itu adalah siapapun yang sholat subuh bersama atau yang mendengar panggilan adzan dari rumah kita. Kemudian secara urf atau kebiasaan masyarakat, pendapat yang paling memudahkan adalah mengikuti kebiasaan dari masyarakat setempat. Nah, kemudian macam-macam hak tetangga.
tetangga itu punya 3 hak. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada juga tetangga yang hanya punya 1 hak. Nah, siapa sajakah tetangga yang punya 3 hak itu? Yaitu tetangga yang beragama Islam, kemudian masih memiliki ikatan kerabat dengan kita. Dia memiliki hak sebagai tetangga, kemudian sebagai Muslim, dan memiliki hak kekerabatan. Kemudian yang kedua, tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang beragama Islam namun tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan kita. Jadi ia memiliki hak sebagai tetangga dan hak sebagai Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu tetangga yang hanya punya 1 hak saja, yaitu tetangga kita yang non-Muslim. Jadi walaupun mereka itu tidak beragama Islam, kita tetap memberikan hak mereka, yaitu tetap dihormati dan tidak boleh dizolimi. Untuk selanjutnya, ya, di sini ada aturan dan etika dalam bertetangga. Di sini kami tampilkan ada 10 hak dan 10 etika dan aturannya yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ukti Nurain Wison Hasan. Kepada Ukti Nurain Wison Hasan, silahkan. Baik, Alhamdulillah. Yang pertama, aturan dan etika dalam bertetangga, yaitu haram menyakiti tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Kemudian yang kedua, wasiat untuk berlaku terpuji kepada tetangganya dan berbuat baik kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Kemudian yang ketiga, yaitu terkabulnya laknat terhadap orang yang menyakitinya. Yang keempat, anjuran untuk perhatian tetangga. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka berbahan perhatikanlah tetanggamu. Dalam salafnya hal itu dua bagi keluarga dan tetangga, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, toleran terhadap tetangga. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Yang keenam, tidak menyakiti tetangga adalah termasuk iman. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, sebaik-baik tetangga. Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik teman adalah orang yang sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik dalam hal menyakiti tetangga. Dari Abda bin Abi Lubab
Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terlihat tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang empat perkara yang masuk kesengsaraan, yaitu tetangga yang jelek, istri yang jelek, tempat tinggal yang sempit, dan kendaraan yang jelek. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang warok, niscaya akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, niscaya akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya akan menjadi seorang mukmin. Dan bertetanggalah dengan baik terhadap tetanggamu, niscaya akan menjadi seorang muslim. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam tetangga memiliki kedudukan yang sangat mulia. Berbuat baik atau ihsan kepada tetangga bukan sekedar pilihan sosial, melainkan kewajiban syariat yang berbanding lurus dengan tingkat keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Keharmonisan dalam bertetangga dicapai dengan menunaikan hak-hak mereka, baik hak sebagai sesama muslim, kerabat, maupun hak kemanusiaan bagi non-muslim, serta menjauhi segala bentuk gangguan yang dapat merusak ketentraman. Baik, selanjutnya Ana arahkan ke Ukhti Adkia. Baik, jazakumullah khairan kepada Ufti Nur Ainison yang telah memaparkan materinya. Kemudian apabila teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Ya silakan, monggo dilanjutkan. Ada yang menambahi, ada yang bertanya, monggo silakan. Yang belum bertanya wajib bertanya. Yang belum komen wajib komen. Ya biar kelasnya hidup. Tak panggil lagi nih, mana lagi nih? Silakan, ada hal-hal yang perlu diperjelas lagi teman-teman untuk mengaktifkan kegiatannya. Alfia, silakan Alfia. Atau dibaca di chat-chatan ya. Banyak mungkin ya chat-chatan. An-Najma, ada Najma, Mas Fauzan. Lagi ke Hamam Ustadz di chat Zoom. Iya. Atika RA.
Mbak Atika, Ada Ustadz. Mbak Atika. Afwan Ustaz, Ya Nur, anak Imran. Najma ada. Silakan bertanya Mas Najma Nah tentang Ustaz, bagaimana bertangga. anak Imran Ustaz. Imran mau Oh bertanya Imran, Ustaz. silakan. Nah Ustaz, Imran Ustaz. Imran Welkombe Ya. ingin bertanyakan tentang bagaimana bentuk empati seorang tetangga ketika tetangganya terkena musibah. Mungkin bisa dikasih poin-poin pentingnya. Syukron jazakillah khairan. Jed, habis Imran. Dua lagi ya. Baik, Ana izin menjawab dulu, Ustadz. Betul, betul. Ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana bentuk empati kita terhadap tetangga jika terkena musibah seperti itu? Em, Apabila musibahnya itu mengharuskan untuk kita itu memenuhi kebutuhan pangan mereka, maka kita sediakan. Kemudian, begitu pula dengan bantuan materi ataupun tenaga, itu juga kita maksimalkan semampu kita. Kemudian, apabila musibahnya itu, hmm, misalkan ada saudaranya yang meninggal atau bagaimana, atau terjadi musibah, kehilangan harta dan sebagainya, itu minimal kita menjaga lisan dan perasaan mereka. Eh, Jangan menghakimi mereka, kemudian menghibur mereka. Kemudian apabila musibahnya itu memiliki aib seperti itu, kita tidak boleh em, kita tidak boleh menyebarkannya ataupun membicarakannya dengan orang lain. Kita berusaha sebisa mungkin untuk menutup aib mereka. Kemudian kita doakan juga dengan tulus. Ya insya Allah mungkin sependek pemahaman Ana hanya itu saja. Mungkin dari Ustadz ada tambahan. Iya. Jadi tadi disampaikan pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah berkali-kali. Sampai kata Rasulullah, hampir-hampir tetangga itu jangan-jangan bisa mewarisi harta tetangganya. Saking pesannya malaikat Jibril kepada Nabi, hakku jiron, hakku jiron, hakku jiron. Maka di dalam ada bertetangga ini yang pokok adalah bagaimana kita saling memberikan hak masing-masing tetangga sesuai dengan kemampuan kita ya. Tidak takaluf, membebani sehingga keluar dari batas kemampuan sehingga menyengsarakan sendiri, demikian juga tidak menjadi orang yang cuek. Rasa empati terhadap tetangga ya beraneka ragam ya, tergantung dari masalah-masalah yang ada. Jadi ya paling tidak nggak harus ada masalah ya, seperti tetangga itu bertegur sapa, itu mengucapkan salam, ketika ketemu menampakkan wajah yang berseri-seri, sikap yang baik, itu termasuk contoh adab akhlak terhadap tetangga. Di pintu terbuka 20 jam untuk tetangga yang ingin membutuhkan.
Karena pada hakikatnya tetangga itulah yang keluarga terdekat kita. Ya, walaupun kita punya keluarga banyak, tapi kalau nggak di samping rumah kita, siapa yang akan membantu pertama? Ketika terjadi apa-apa, tetangga kita, bukan adik kita, kakak kita yang jauh sono, tapi tetangga kita. Disitulah maka Rasulullah penting ya kan menekankan itu la yu'min itu ketika ada seseorang yang tidak membuat tenang tetangganya. Kenapa kalau tetangganya resek dalam istilahnya kasarnya atau brengsek itu maka biasanya nggak akan lama dia yang kuat atau dia yang nggak kuat pindah. Maka hati-hati kita sholatnya bagus, sahnya, baca Qur'annya, zikirnya. Tapi ketika kita belum bisa menjaga hak tetangga, kewajiban tetangga, maka kita masih terhalang untuk masuk surga. Ketika tetangga kita kesusahan ya, maka empati kita ya harus diwujudkan. Apa yang bisa kita bantu, kita tanya. Atau mungkin kita hanya bantu nasihat, sabar Bu ya, Pak ya. Ya ini cobaan memang, cobaan itu nggak hanya Bapak, tapi Ibu, tapi mungkin yang lain lebih besar lagi. Mungkin ini adalah ingin menaikkan derajat jenengan. Macam-macam lah. Ketika kita nggak mampu untuk memberikan sesuatu yang lebih diharapkan, dia lapar ya kan. Kita nggak ada makanan untuk kita kasih. Kita sendiri lapar umpamanya. Maka kita bisa memberikan empati kita dengan nasihat atau mengunjungi. Dia sakit, kita jenguk. Kita nggak mampu membawa oleh-oleh, ya bawa diri kita dan bawa doa. Nggak harus jenguk orang sakit bawa oleh-oleh dan sebagainya. Ketika walimahan, macam-macam lah. Jadi tetangga itu adalah akrabul qarib, kerabat yang paling dekat, ya kan. Maka kalau ada tetangga kita itu kerabat, maka dia punya hak yang lebih daripada tetangga yang nggak kerabat. Itu ya, akrabul qarib. Ya, bahkan juga agama ini ternyata banyak menekankan urusan-urusan sosial, bukan urusan-urusan pribadi. Urusan-urusan sosial itu banyak ditekankan. Ya, urusan sosial karena tadi orang baik secara pribadi itu kurang afdol, lebih baik baik secara pribadi dan secara sosial. Dan momennya dia sholat malamnya Masya Allah nggak pernah ditinggalkan, tapi tetangganya teriak kelaparan, tetangganya sakit, nggak pernah dia jenguk, nggak pernah dia kunjungi, nggak pernah dia berikan. Maka kesolehan pribadi itu belum bisa membawa kebaikan dia. Untuk itu, maka menulis satu hadis itu lebih baik daripada sholat malam suntuk. Ya, barakallahu fikum. Yang lain silakan. Taib, Afwan, di sini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, jika tetangganya berbuat jahat sampai sudah membahayakan kepada kita, maka apakah kita boleh membalasnya? Menurut pandangan Islam ya, Islam sangat mengajarkan kesabaran, namun juga mengatur prinsip keadilan. Maka menurut Ana boleh membalasnya setimpal, namun tetap tidak boleh melampaui batas atau didasari hawa nafsu. Kemudian yang kedua mungkin bisa memaafkan lebih mulia. Apalagi dalam Islam sangat dianjurkan untuk bersabar dan memaafkan jika memungkinkan, karena pahala memaafkan sangat besar bagi mereka yang sabar menghadapi tetangga yang zalim. Kemudian kita juga harus ingat larangan menyakiti tetangga. Tetangga yang berbuat jahat dan menzalimi tetangga lainnya terancam dosa besar. Bahkan
disebutkan bisa menghalangi masuk surga. Adapun jika kejahatannya sudah membahayakan nyawa, maka diprioritaskan keselamatannya. Amankan diri dan keluarga, atau bisa dilaporkan kepada yang berpihak atau kepolisian setempat yang bisa membantu. Kemudian kesimpulannya, boleh membalas secara fisik hanya untuk pertahanan diri yang proporsional saat bahaya yang terjadi, namun sebaiknya menempuh jalur hukum untuk tindakan jangka panjang. Mungkin bisa ditambahkan dari Ustadz. Iya, iya. Ayo yang lain dulu, silakan. Mana yang tak panggilnya nih? Mbak Nabila, Sabila, silakan dijawab. Apa yang ada di benak antum pertanyaan tadi? Bukan izin bertanya. Oh, izin bertanya malahnya. Bagaimana menyikapi Siapa ini? tetangga yang Bukan Mbak Nabila ya? Saidah, Ustaz. Oh, Siti, Saidah. Bukan. Ya, ya izin bertanya mengenai tetangga yang suka menggeser tanah, Ustaz. Waduh, Eh, gawat ini. Tanah bisa ya, digeser toh? padahal udah Ya, Mbak. ya Tanahnya bisa digeser. batasan tanah. Enggak, Ustaz. Patok ya, patok tanah. Iya, patok tanahnya. Padahal sudah diingetin, tapi masih seperti itu sampai dia membangun di berbagai. Silakan dijawab. Ke materi silakan. Bagaimana hukumnya tetangga geser patok tanah? Digeser lebih luas ya berarti ya nanti diperluas itu atau dipersempit? Baik, Ana izin menjawab pertanyaannya Ukti Saidah. Bagaimana jika tetangga itu suka menggeser patok tanah, bahkan sampai bangun di batasannya itu? Eh, Sebenarnya dalam riwayat terjadi bacaan Quran, meskipun hanya sejengkal saja secara belum termasuk tadi, maka Allah akan mengalungkan 7 lapis bumi di lehernya pada hari kiamat. Jadi hal yang seperti itu termasuk kezaliman dan walaupun terlihat sepele, tapi Allah itu menghukum orang yang berbuat seperti itu dengan sedemikian tadi. Maka jika mendapati tetangga yang seperti itu, eh, kita berusaha untuk tabayun dan memberikan pembuktian kepada mereka. Jadi usahakan kita itu punya data yang legal, ya seperti sertifikat tanah dan lain-lain itu. Kemudian di disampaikan kepada orang tersebut, tetangga tadi, dinasehati dengan lembut. Kemudian em, menjadikan seseorang itu sebagai penengah. Jadi jangan hanya kita dengan tetangga, karena khawatirnya nanti terjadi cekcok yang berkepanjangan. Kemudian bisa juga dituntut secara hukum. Seperti itu, insya Allah. Jazakumullah khairan. Ya, wa iyyakum. Mungkin Ustadz bisa mengoreksi atau menambahi.
Afwan Ustaz. Iya, Masya Allah, tanah kok digeser ini. Jadi, masalah menggeser patok tanah ini, Rasulullah SAW pun juga telah memberikan indar ya, wanti-wanti bagi orang yang serakah dengan tanah, padahal dia nanti akan ditutup dengan tanah. Dan sejengkal aja kata Rasulullah, sejengkal aja dia, sejengkal ya, cuma sejengkal berapa sih? Dia menggeser sejengkal tanah, maka besok dia di akhirat akan dikalungi 70 ya, ribu jengkal tanah dan sebagainya. Nah, langkah susahnya, Wat. Siapa yang kuat orang dikalungi dengan ya kan tanah yang berlipat-lipat beratnya besok di akhirat, padahal dia cuma sejengkal, bagaimana semeter, 2 meter, 3 meter ya. Maka ancamannya sangat keras ya kan. Bahkan bukan termasuk dosa kecil, dosa besar. Buat apa juga? Lebih baik kita nyewa atau pinjam dulu atau gimana kalau kurang luas daripada menggeser Pak orang. Karena kita orientasinya bukan hanya dunia, tapi orientasi seorang mukmin adalah dunia akhirat. Gitu loh. Walaupun dia punya tanah banyak, tapi tanahnya malah justru jadi pemberat besok di neraka, buat apa? Ya, kalau punya tanah, tanahlah yang benar, tidak usah mengambil, merampas hak orang. Jadi, ya, itu pun juga memang kita harus, namanya itu dalam hadis itu unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang didolimi. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana nolong orang yang didolimin? Atau bagaimana dia nolong orang yang berbuat zalim? Kalau yang didolimi mungkin, tapi yang berbuat zalim masuk ditolong. Maka Rasulullah jelaskan, menolong orang yang zalim itu adalah khud, dia diambil tangannya. Maksudnya ambil tangannya ini, ya jangan diberikan satu kekuasaan, kemampuan untuk berbuat zalim, tahan dengan cara-cara yang memang dibenarkan ya tadi, dan dikasih tahu ke tingkat lurah, tingkat desa, tingkat ini dan sebagainya agar dia tidak berbuat zalim terus. Kalau dibiarkan, maka dia akan semakin semena-mena. Maka unsur kita melaporkan ke kelurahan, ke camat itu untuk menolong dia biar nggak semakin semena-mena, biar dia ada pengingat kapoknya dan sebagainya. Tuh, ya. Ataupun juga biar kita nggak membantu saudara kita selalu digoda oleh setan, jin, maka tanah kita patok, kita kasih pagar. Baik itu pagar mati atau pagar hidup, tapi nggak boleh pagar gaib. Tuh. Jadi kita kasih patok, mumet pagar hidup itu mungkin ditanamin apa? Bambu muter 10 hektar, tanamin bambu kecil-kecil itu. Atau ditanamin pohon-pohon apa yang cepat? Pohon kelor. Setiap 3 meter ada kelornya terus, maka dia tertolong, tidak akan ngelirik. Kenapa? Ada batasannya. Nanti kalau saya mindah patok pasti ketahuan ini patoknya di sini, tapi tanaman karet atau tanaman kelor ini di sini, nggak mungkin. Jadi apa? Menolong saudara kita agar tidak berbuat maksiat. Yang ketiga adalah kalau punya tanah sering-sering dikunjungin. Paling nggak sebulan sekali dikunjungin agar tetangga tanah kita nggak ingin, ada hasrat untuk memindah patok. Gitu loh. Yang biasanya karena nggak pernah dikunjungi tanah tersebut, merasa tanah itu adalah kosong, seolah-olah nggak ada yang miliki, maka
setan iblis itu merayu, menggoda. Akhirnya apa? Dipindah. Itulah di antara langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar saudara kita tidak berbuat maksiat sampai juga merubah patok itu. Di antara teman-teman atau ahwat-ahwat yang berhijab, itu kan menolong saudara-saudara kita yang laki-laki ya. Tidak melihat wajahnya, tidak menikmati kecantikannya. Coba kalau umpamanya wajahnya dibuka, akhirnya apa? Iblis menggoda, nggak bisa menundukkan pandangan, akhirnya melihat wajah wanita yang cantik itu dengan nafsu ataupun dengan yang lain. Maka syariat itu diantaranya tujuan adalah apa? Hifdul nasab, hifdul din, hifdul mal, hifdul ard. Jadi syariat itu diturunkan, diberikan oleh Allah diantara untuk menjaga keturunan, menjaga nasab, menjaga kehormatan, menjaga agama. Cuma orang-orang kan banyak yang nggak paham, kan seolah-olah agama itu beban. Padahal hakikat agama itu untuk kemaslahatan kita sebagai manusia. Barakallahu fikum, itu aja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah besok dilanjutkan 2-3 kelompok lagi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Jazakallah khairan, khairan. Ustaz. Wa iyyak wa iyyakun wa